Saya optimis, seberapa optimis beliau menjadi TSK, saya nggak tahu. Saya nggak bisa memberikan komentar. Bagi saya semuanya serahkan kepada hukum. Kalau memang dia salah, ya silakan dihukum sesuai hukum berwajib. Kalau beliau nggak salah, ya nggak apa-apa. Kalau misalnya memang saya yang salah, saya siap bertanggung jawab. Itu aja sih. Dan tidak akan sekarang kan akunnya itu udah disita sama kepolisian. Akun sosmednya. Iya, saya nggak tahu sih. Saya juga dengar dari beliau sendiri di konfres ya. Itu aja sih yang saya tahu. Sisanya saya nggak tahu. Bukan saya yang sita soalnya. Saya bukan saya bukan penyidik. Dok, ini kan dari preskon ajudan dokter kemarin dan juga dengan keluarganya juga ikutan preskon juga, gimana nih dok? Sempat menghubungi pihak mereka juga nggak sih dok? Mungkin Nggak lah, ngapain kita hubungin ya. Aku sudah memberikan kesempatan, sebenarnya sudah penangguhan penahanannya sudah aku okein juga kan. Bukan aku okein ya, sekali lagi ya. Aku secara nggak langsung memberikan persetujuan juga kan. Aku kecewa sih sebenarnya. Dan sebenarnya dia itu dirugikan. Dia sangat dirugikan sih. Karena kan kalau kasus ini dilanjutkan sampai ke pengadilan kan itu menjadi pemberat sebenarnya. Tapi mungkin kan beliau nggak tahu. Ya, karena kan level pendidikan beda. Tapi yang memanfaatkannya ini yang sebenarnya jahat ya. Ini kan kalian lihat ya, ini bukti chatnya dia ya. mungkin bisa di kamera atau dibacakan dok? Ini ada Di- sebentar dulu dok, dilihatkan dulu. Ya kalian sendiri aja menilai ini pemerasan atau bukan ya. Kalau memang tidak mau bantu saya, tidak apa-apa. Berarti harga dirimu lebih rendah dari bantuan yang saya minta. Saya tunggu sampai jam 12 siang ini, dokter. Saya tunggu sampai jam 12 siang ini, dokter. Tapi dok, sebelumnya memang ada masalah atau seperti apa sih? Gak ada masalah, gak ada Berarti masalah. dia tiba-tiba keluar gitu minta memeras. Dan file-file yang dilampirkan adalah file-file yang sudah dipersiapkan 1 tahun sebelumnya. Itu yang bikin saya kecewa sih. Selama bekerja pun bermasalah nggak dok? Sebenarnya cukup baik ya. Dia kan sebenarnya aku kan punya ajudan ya, dia juga punya ajudan, aku juga punya ajudan yang baru. Kan tugasnya adalah menjaga aku aja ya. Jadi dia tuh bukan asisten pribadiku, bukan ya. Tapi sebagai ajudan aja yang melindunginku, ngebantuin aku juga. Secara tugas dan pekerjaan aku pikir cukup baik ya. Aku fair sih. Kalau memang bekerja cukup baik sih. Ini aku tanya minta berapa, 70 juta, aku sempat bilang astaga, aku sudah anggap kamu seperti keluargaku sendiri, aku bilang. Dia kasih nomor rekening, terus aku bilang juga ya aku sudah kayak anggap dia seperti keluargaku sendiri ya. Terus ini juga dia minta 770 juta. Silakan dok. Dia minta 770 juta dan dia bilang juga kalau dokter bantu saya anggap saya tidak tahu apa-apa dan saya akan pulangkan semuanya. Tapi nanya nggak sih dok, alasannya kebutuhan pribadi kah atau apa? Mau buka usaha. Dan pada waktu dia pulang juga, setelah saya kasih dia pulang, pada waktu itu saya juga kasih sedikit modal usaha ya. Tapi sempat nanya nggak sih dok, kayak ini kamu kenapa sih, saya kerja sama kamu baik-baik aja, nggak ada masalah. Yang ini dia bilang, pagi dokter, aku akuin dokter memang sabuk hitam. Aku nggak paham maksudnya apa. Aku minta uang bantuan 5 juta untuk pindahan. Setelah itu aku tidak ganggu lagi. Demi Allah yang mempunyai nyawaku, aku tidak akan campurin kehidupan pribadi dokter lagi. Kalau urusanku sudah selesai, motor dan handphone akan kupulangkan kepada Andrian ini dalam hal ini ada HRD ya. Ini semua fasilitas itu dikasih ya, baik motor, handphone, gaji, ya semua tunjangan itu semuanya dipenuhin semua ya. Gajinya berapa dok? Gajinya itu di atas 6 juta loh. Gede juga ya. Ya, kalau kalian tanya dengan aku untuk level ajudan itu cukup layak lah ya aku bilang ya. Makanya aku sangat kecewa sih. Aku sangat kecewa sekali sih. Bagi aku mengundurkan diri nggak jadi masalah, silakan aja sih. Silakan aja. Cuma jangan punya niat jahat ya. Apalagi dengan tempat kita bekerja. Kalau kita nggak suka dengan tempat kita bekerja atau nggak suka dengan pimpinan kita boleh. Tapi nggak boleh kita jahatin orang yang sudah memberikan rezeki bagi kita dan keluarga kita. Dok, kepikiran nggak sih dok kalau dia masuk ke tempat dokter itu memang ada niat untuk menyelidiki dokter? Wah, aku nggak tahu kalau itu ya. Kita walau alam balikin orangnya aja. Dok, ini kan dengan dokter melakukan ajudan dokter, beliau sempat mengatakan bahwa ini salah satu kezaliman dari merasa terzalimi beliau. Gimana nih dok?
Ya kalian aja yang nilai sih. Aku ada nonton kan dan aku masukin ke videoku juga. Kok aku ngerasa ini ya, ada videonya ini. Ini adalah orang-orang yang terzolimi. Dan doa orang terzolimi itu langsung diterima oleh Allah tanpa ada sekat sedikit. Berarti bisa dibilang juga Jadi di sini dok, Ini kemudian ada yang kerjasama ya dok ya? yang meras siapa, yang dizolimin siapa, yang terzolimi siapa. Gak ngerti aku lah. Apa dunia ini sudah sekacau ini karena perang ya? Yang perangnya Iran dengan Israel di sebelah sini juga jadi ngaco jadi. Dokter kan menganggap dia sebenarnya sudah seperti keluarga ya dokter ya. Mungkin bisa dijelaskan arti dari tersebut dok. Kalau aku sih nganggap semua karyawanku seperti keluargaku ya. Ini adalah ring terdekatku, ajudanku, ada asisten pribadiku juga, ada Hans ini juga kameramenku. Ini orang terdekatku semuanya. Aku sih dengan mereka nganggap mereka itu seperti keluargaku ya. Karena kan kita itu ketemu itu sangat sering sekali. Meskipun kadang-kadang aku memberikan sebagai pimpinan tentu saja aku kadang-kadang marah dengan mereka. Kadang-kadang aku memberikan teguran kepada mereka. Kadang-kadang aku memberikan hukuman kepada mereka. Tapi di luar dari itu, aku juga memperlakukan mereka seperti keluargaku sendiri. Apa yang aku makan, mereka makan. Aku kalau di restoran makan di mana, ya mereka ikut makan di mana. Aku juga berusaha memberikan mereka apa yang layak dan seharusnya mereka dapatkan dari perusahaan, baik gaji, insentif, uang perjalanan, uang dinas, dan lain sebagainya. Dan aku pikir itu kewajibanku. Kalau ada yang nggak suka bekerja denganku, mungkin nggak suka dengan gaya kerjaku, karena aku keras, karena aku nggak jadi masalah sih. Silakan berpisah baik-baik. Aku juga nggak ada hard feeling dengan orang seperti itu punya. Ya silakan cari tempat kerja yang baru dan nggak saling menjelekkan. Aku nggak akan menjelekkan kamu, dan kamu jangan menjelekkan aku, udah kayak gitu aja. Oke dok, mungkin yang terakhir dok, untuk laporan dokter terhadap dok di Polres mungkin masih dok ini seperti apa dok? Saya nggak terkopi sama sekali, malah saya nonton dan taunya tuh dari Doktif sendiri ya, bahwa katanya akunnya disita, itu aja sih. Aku nggak tahu malah. Tapi merupakan langkah bagus ya dari pihak polisi yang meminta ya dok sebenarnya ya. Ya alhamdulillah. Dunia agak damai sedikit. Dok, tadi bicara edukasi dok, ya edukasi, terus persaingan bisnis. Menurut dokter, edukasi yang baik untuk kompetitor seorang bisnismen seperti apa sih dok, biar masyarakat tahu? Edukasi yang baik itu adalah ngajarin masyarakat, buat masyarakat jadi lebih pintar, bukan masyarakat ngajakin masyarakat dengan penuh kebencian. Kita ajarin masyarakat itu jadi pintar, jadi cerdas, bukan ajakin masyarakat itu jadi pembenci. Benci sebelah sana, benci sebelah sini, nyerang sebelah sana, fitnah sebelah sana. Aku rasa bukan itu esensi edukasi ya. Tapi kalau misalnya kita ngomong edukasi itu, masyarakat jadi pintar. Oh, aku tahu nih, merkuri kayak gini. Oh, kalau skincare pakai hidroquinone kayak gini. Oh, ini abal-abal nih, ini polosan nih. Oh, ini kalau dipakai nih wajah jadi merah nih. Bukan, aku pikir bukan nyerang orang ya, bukan nyerang ke merek nggak jelas, terus memberikan bahkan aku aja tuh nggak pernah ngajakin cancel culture atau apa kayak gitu, punya serang keluarganya, serang ini. Masyarakat harus jadi lebih cerdas sih menurutku. Dok, ngaruh nggak sih dokter dengan produk-produk penjualan dokter? Alhamdulillah nggak terlalu berpengaruh, karena kan segmenku adalah menengah ke atas, orang-orang yang pintar, orang yang cerdas. Tapi kalau terganggu atau tidak, aku terganggu. Aku terganggu, keluarga aku terganggu, staff-staffku dan timku terganggu. Dan yang lebih aku sedih mungkin bukan akunya yang terpengaruh, tapi lebih ke industrinya ya. Industrinya yang berpengaruh sih. Teman-teman yang lain sih yang terpengaruh sih. Dan aku sangat menyayangkan itu. Dok, Penghasilan mungkin habis respon ini mungkin dokter atau enggak mantan karyawan dokter melihat ada yang disampaikan kan dok? Nggak ada lah, biar polisi aja yang selesaiin. Ini kan sudah masuk kejaksaan dan pengadilan ya, biar nanti ya kejaksaan dan pengadilan aja yang selesaikan. Tadinya sih aku berharap ini bisa RJ ya. Aku tahu beliau adalah orang kecil. Aku tahu beliau ini bukan orang yang, kalau aku ngomong nggak jahat, aku juga salah ya, karena kan ini pengancaman ya. Tapi mungkin ada kehilafan di sana, aku nggak tahu juga lah ya, aku nggak bisa nilai lah ya, karena kan hati orang kan masing-masing kan kita nggak tahu ya. Tapi kan aku pengen kasih tahu bahwa beliau salah. Dan bagaimanapun juga apa yang beliau buat
itu disebarkan oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab. Beliau itu mencipta kondisikan sesuatu. Ngerti nggak cipta kondisi? Misal kayak gini. Ini aku gabungin jadi satu. Terus aku fotoin, terus aku bilang, yang kerja di sini, ini juga merangkap kerja di sini. Kan bisa aku buat narasi seperti ini. Ya padahal ini kan masing-masing berdiri sendiri. Ya, tapi aku menciptakan suatu narasi dan menurutku itu kan jahat ya. Oke. Dan ini disebarkan oleh orang lain. Dan aku pengen kan sebenarnya kan udah cukup sampai di sini aja. Yang penting kamu sudah tahu salah dan dia ditahan aku ngerasa 2 minggu ya. Aku pikir beliau sudah cukup tahu lah ya bahwa beliau salah ya. Kan bisa RJ atau bisa apa ya. Aku juga nggak tega sih sebenarnya memisahkan beliau dari keluarganya, dari anak-anaknya yang nggak tahu apa-apa ya. Tapi ketika kejadian sudah seperti ini, aku pikir nggak bijaksana ya kalau misalnya aku melepaskan beliau ya. Sangat tidak bijaksana kalau misalnya aku memaafkan. Ya udah lanjutin aja ke masalah hukum. Kemarin juga ditanyain dengan pihak penyidik bagaimana dok. Aku bilang lanjut. Biar pengadilan aja yang memutuskan kalau seperti itu.